Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di video saya untuk tugas konflik internasional kontemporer. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rensyah Effendi dengan NIM akhir 015. Kali ini saya akan mereview tugas dari konflik internasional kontemporer tentang Stephen M. Waltz tahun 1985 dengan judul Alliance Formation and the Balance of World Power, International Security, Vol 9, nomor 4, halaman 3-43. Jadi, dalam video ini menghadirkan ringkasan dari artikel klasik yang ditulis oleh Stephen M. Waltz pada tahun 1985 dan diterbitkan dalam Jurnal Keamanan Nasional. Waltz membicarakan pentingnya pembentukan aliansi dan keseimbangan kekuatan dalam konteks hubungan internasional tentunya. Pertama, Waltz menyoroti peran keseimbangan kekuatan sebagai landasan dalam pembentukan aliansi di panggung dunia. Dia menjelaskan bagaimana aliansi besar seperti NATO dan Pakta Warsawa muncul sebagai respons terhadap perubahan distribusi kekuatan global, terutama selama masa Perang Dingin. Selanjutnya, Waltz menyoroti kompleksitas dinamika aliansi setelah Perang Dingin, di mana pergeseran kekuatan global menantang peran tradisional aliansi. Dia membicarakan tantangan baru yang muncul, termasuk konflik regional di Timur Tengah dan Asia, serta perubahan dalam perkembangan teknologi dan konflik di non-negara. Selain itu juga, Waltz menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan dinamika kekuatan global sangat penting untuk membimbing kebijakan luar negeri yang efektif. Video ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang konsep pembentukan aliansi dan keseimbangan kekuatan beserta implikasinya dalam politik global saat ini dan di masa mendatang tentunya. Beberapa hipotesis terpenting mengenai pembentukan aliansi dan dengan mengeksplorasi implikasi kebijakan apa saja nih yang dari masing-masing hipotesis tersebut. Bagian pertama menelusuri proposisi yang saling bersaing yang menyatakan negara-negara tersebut harus menyeimbangkan diri dengan negara-negara yang kuat atau mengancam, atau sebagai alternatif negara-negara tersebut ikut-ikutan dengan negara-negara tersebut. Contohnya, kita tahu bahwasanya US dan Rusia merupakan negara yang dominan atau negara yang besar di dunia ini. Waltz juga memperjelas bahwa negara tidak melakukan balancing power semata-mata, tetapi hanya ketika ada ancaman yang dianggap sebagai ancaman bagi negara tersebut tentunya, which is ini merupakan national interest atau kepentingan nasional dari masing-masing negara. Meskipun kekuasaan merupakan faktor penting dalam perhitungan mereka, hal ini bukanlah satu-satunya faktor. Daripada bersekutu dalam menanggapi kekuasaan saja, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa negara-negara akan bersekutu dengan atau menentang pihak-pihak tersebut. Kekuatan yang mengancam tentunya. Nah, misalnya, suatu negara dapat melakukan penyeimbangan dengan bersekutu dengan negara-negara kuat lainnya jika kekuatan yang lebih lemah lebih berbahaya karena alasan lain. Dengan demikian, koalisi-koalisi yang mengalahkan Jerman dalam Perang Dunia I dan II jauh lebih unggul nih dalam hal sumber daya, akan tetapi disatukan oleh kesadaran bersama bahwa ekspansionisme Jerman membawa bahaya yang lebih besar tentunya. Waltz menganggap bahwa negara yang melakukan band gowning akan sejajar posisinya dengan negara pemegang polar sisi dominan dalam perang untuk berbagai kemenangan, dan dengan kata lain negara tersebut akan kecipratan atau secara tidak langsung akan mendapatkan kemenangan dari negara pemegang kuasa tersebut karena mereka bersekutu. Semakin besar total sumber daya suatu negara, yaitu populasi, kemampuan industri dan militer, kecakapan teknologi dan lain-lain, semakin besar pula potensi ancaman yang dapat ditimbulkan terhadap negara lain. Namun, jika kekuatan bisa menjadi ancaman, maka kekuasaan juga bisa bernilai tinggi. Negara-negara dengan kekuatan besar mempunyai kapasitas untuk menghukum musuh atau memberi penghargaan kepada teman ataupun musuh. Oleh karena itu, kekuatan agregat negara lain mungkin menjadi motif untuk melakukan penyeimbangan atau ikut-ikutan. Kekuatan ofensif dan proksimat juga sangat penting tentunya. Kebijakan luar negeri dan pertahanan Amerika adalah mengeksploitasi kecenderungan fundamental ini yang semakin mungkin tentunya. Hal ini paling baik dicapai dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, karena keseimbangan adalah kecenderungan dominan dalam politik internasional, US atau Amerika Serikat tidak perlu terlalu khawatir mengenai pembelotan sekutu-sekutunya dan lebih mengkhawatirkan bagaimana US memprovokasi oposisi melalui sikap agresif yang salah sasaran. Yang kedua, program militer AS saat ini harus direvisi. Hal ini didasarkan pada dua kesalahan yang berkaitan nih.
Yang pertama, bahwa pembangunan di Uni Soviet telah membawa keuntungan politik yang signifikan, dan yang kedua, bahwa tanggapan pihak AS akan mempertahankan komitmennya secara efisien. Yang ketiga, perlawanan Amerika terhadap kekuatan sayap kiri di negara-negara berkembang harus ditinggalkan, seperti yang dirumuskan dalam formulasi awal George Kennan mengenai pembendungan. US harus berusaha mengeksploitasi perpecahan ini, bukan berupaya memperkuat kesatuan rapuh rezim-rezim sayap kiri dengan tindakannya sendiri. Dan yang keempat, AS harus menolak asumsi sederhana bahwa penerima senjata Soviet adalah agen Kremlin yang diandalkan. Menyediakan pengiriman dalam jumlah besar tidak memberikan pengaruh yang dapat diandalkan oleh Uni Soviet di Yugoslavia, Mesir, Indonesia, Somalia, Tiongkok, atau Zimbabwe. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, apabila ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Fahrul Syafendi, pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.